Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Grade 6, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat dan tetap semangat tentunya belajar di rumahnya. Baik teman-teman, hari ini Bunda akan melanjutkan tema ketiga kita, yaitu tokoh dan penemuan. Subtemanya, keberapa Bunda? Subtema ketiga ya teman-teman, pembelajaran kedua dan ketiga. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, teman-teman bersiap dulu nih. Sudah siap belum nih? Yang pertama, bukunya. Mana coba perlihatkan bukunya teman-teman semuanya. Oke, buku tematik tema 6C ya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga nih teman-teman siapkan alat tulisnya. Jadi nanti teman-teman melihat video, teman-teman bisa menulis apa yang sudah Bunda Nina jelaskan. Dan sebelum kita belajar tentunya kita berdoa dulu nih teman-teman. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga teman-teman bertambah ilmunya dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan melihat video, siswa mengetahui tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Yang kedua, dengan praktik, siswa dapat menghitung luas daerah yang mengandung unsur lingkaran. Yang ketiga, dengan membaca kamus bahasa Indonesia, siswa dapat mengetahui arti kata yang tepat. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, Bunda mau teman-teman tepuk semangat dulu nih semuanya. Oke, kita tepuk semangat bersama-sama ya teman-teman. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga teman-teman nih yang tadinya masih agak sedikit ngantuk ya, jadi terbuka matanya biar semangat nih belajarnya. Oke teman-teman, ini yang pertama, teman-teman bisa membuka halaman 130. Ada apa di halaman 130? Ya, betul banget nih teman-teman yang sudah buka ya. Yang ada di halaman 130 adalah tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Sekarang ditambah nih, tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Yang pertama ada pertanyaan nih teman-teman. Apakah yang dimaksud bertanggung jawab hak dan kewajiban? Nah, teman-teman, yang dimaksud bertanggung jawab hak dan kewajiban adalah menyadari tingkah laku kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Oke, teman-teman boleh menulis di buku tematik teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa harus memiliki tanggung jawab? Jawabannya adalah karena orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya bisa disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi teman-teman harus seimbang ya, teman-teman melaksanakan hak dan teman-teman juga melaksanakan kewajiban, atau dengan kata lain teman-teman mendapatkan hak, teman-teman juga harus bisa melaksanakan kewajiban teman-teman. Kemudian yang ketiga, akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, apa coba? Ada yang tahu? Iya teman-teman, jadi kalau misalnya kita tidak melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, akibatnya adalah kita tidak akan mendapatkan hak kita jika kita tidak akan melakukan kewajiban kita. Jadi teman-teman harus melakukan kewajiban dulu nih, baru mendapatkan hak ya. Dan apa sih teman-teman manfaatnya? Banyak banget teman-teman manfaatnya jika kita melaksanakan dengan tanggung jawab. Yang pertama tentunya akan terciptanya kerukunan. Kemudian hidup kita lebih teratur dan tertata. Yang ketiga juga akan membuat kita disiplin. Kemudian yang keempat juga bisa menghormati keberadaan orang lain. Dan teman-teman tahu nggak apa sih kendalanya? Kendalanya yaitu masih banyak ya teman-teman kesadaran individunya yang kurang nih. Jadi tidak peduli ya teman-teman, dengan kata lain tidak peduli.
Oke, dan yang kedua kurangnya pengetahuan dan pemahaman sehingga terjadi pelanggaran tidak disengaja. Nah, sekarang kan teman-teman sudah tahu nih ya, jadi tidak ada lagi kata tidak tahu. Nah, teman-teman tidak boleh melanggar dengan sengaja. Oke, sudah semua ditulis teman-teman? Halaman 130. Sekarang kita akan melanjutkan halaman 133. Menghitung luas daerah yang mengandung lingkaran. Nah, teman-teman, di halaman 133, ayo eksplorasi. Di bawah halaman 133 itu ada gambar A. Teman-teman bisa perhatikan gambar A. Ya, di sini ada persegi ya teman-teman, dan di dalamnya ada 4 buah lingkaran. Ada yang lingkaran besar, lingkaran kecil. Ya, ini 2 lingkaran besar atau setengah ya, setengah lingkaran besar, dan ada lagi 2 setengah lingkaran kecil. Teman-teman, bagaimana sih cara menghitung luas daerah yang mengandung lingkaran? Yang pertama tentunya rumusnya mencari luas lingkaran itu yaitu luas sama dengan pi kali R kali R ya. Jangan lupa ya teman-teman, atau luas sama dengan pi kali R kuadrat. Dan untuk luas persegi panjang yaitu mencari luasnya bagaimana? Panjang kali lebar. Betul banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman kita akan menjawab nih. Jadi tadi ini luas persegi panjang ya, kita untuk menghitungnya yaitu luas persegi panjangnya dicari dulu ya, nih panjang kali lebar, kemudian dikurang luas lingkaran besar ya. Nih lingkaran besar, kemudian dikurang lagi luas lingkaran kecil. Mana coba lingkaran kecilnya? Iya, betul banget nih yang ini ya teman-teman ya, yang atas dan yang bawah. Nah, ini dia Bunda Dina sudah memberikan contoh ya, rumusnya panjang kali lebar untuk luas persegi panjang, luas lingkaran besar, pi kali R ya. Karena di sini ada 2 ya teman-teman, setengah lingkaran dan setengah lingkaran. Jika digabungkan dia akan menjadi 1 buah lingkaran. Jadi tidak usah lagi dihitung setengah, tapi langsung aja pi kali R. Sedangkan di sini ada 2 buah setengah lingkaran kecil. Jadi ini sama juga dengan 1 buah lingkaran kecil ya. Sama juga rumusnya pi kali R. Panjang kali lebarnya berapa sih Bunda? Nah, di sini sudah diketahui 14 teman-teman ya. 14 itu dari sini ya teman-teman ya. Dari lebar si persegi panjang. 21-nya dari mana? Dari sini tentunya ya, 14 ya teman-teman. Ini kan dia ini 7 ya, karena dia setengah dari lingkaran besar. Betul ya. Jadi di sini ada kira-kira berapa coba teman-teman bisa hitung? Ada, kalau misalnya kita buat ini bisa 3 ya lingkaran kecil. Nah, jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Paham ya teman-teman? Kemudian kita akan pindahkan dulu nih yang persegi, yang lingkaran besar. 22/7 kali 7 kali 7. Kenapa dipakai 22/7? Karena ini adalah kelipatan 7 ya teman-teman. Sedangkan yang lingkaran kecil 22/7 kali 3,5. Kenapa 3,5? Karena tadi ini ya teman-teman, diameternya itu adalah berapa teman-teman? 7 ya. Dan jari-jari dari lingkaran kecil ini tentunya 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Oke, hasilnya adalah 294 ya dari luas persegi panjang. Kemudian yang 22/7 ini silahkan teman-teman cari juga ya. Ini setelah dicoret, yang satu ini 7 dikali 7 habis ya, 7 bagi 7 0 ya. Habis, tinggal 22 kali 7. Dan yang ini juga sama ya, 3,5-nya ini habis ya teman-teman ya, karena sudah dibagi ya, 7 ini dibagi, jadinya 11 dikali 3,5. Berapa hasilnya? Yaitu 101,5 cm persegi. Ada yang sama teman-teman?
Oke, good untuk teman-teman yang sama dan sudah betul. Selanjutnya kita akan membahas yang B. Yang B, oke, di situ ada lingkaran ya, teman-teman bisa lihat lingkaran dan persegi, teman-teman. Oke, diketahui itu panjang perseginya itu 14. Sedangkan yang ditanyakannya luas daerah yang diarsir. Yang mana teman-teman yang diarsir? Ini ya teman-teman ya. Oke, jawabannya bagaimana? Luas persegi. Ingat luas persegi bagaimana rumusnya? Sisi kali sisi. Ya betul, gampang banget ya teman-teman. Sedangkan di sini ada 4 kali seperempat luas lingkaran. Kenapa seperempat? Nah, teman-teman mungkin melihat ya di sini ada lingkaran nih, tetapi tidak penuh ya. 4 kali seperempat luas lingkaran sama juga dengan 1 luas lingkaran atau pi kali R rumusnya. Yang ini ya teman-teman. Oke, sisinya adalah 14, berarti 14 kali 14, sedangkan 14 merupakan kelipatan 7, jadi kita pakai 22 per 7 kali 14 kali 14. Hasilnya adalah 196 untuk luas persegi panjang dan untuk luas lingkarannya adalah 154. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 42 cm persegi. Oke, sudah teman-teman ditulis? Selanjutnya kita akan mengerjakan halaman 33 juga nih teman-teman, yang C. Oke, diketahui trapesium, betul banget ini trapesium ya teman-teman ya. Trapesium sejajar atas 7 cm. Oke, ini ya 7 nih, 7 dari D ke tengah itu 7, dari yang tengah ke C juga sama dengan 7. Sejajar atas jadinya 7 tambah 7 yaitu 14. Sedangkan trapesium sejajar bawah yaitu 8. 8 itu dari A ke D. Kemudian D ke tengah itu 7 ya teman-teman nih 7. Sedangkan dari tengah ke F itu juga 7. Dan F ke B itu 8. Jika dijumlahkan 8 tambah 7 tambah 7 tambah 8 sama dengan 30. Dan tinggi trapesiumnya adalah 7 cm, sedangkan jari-jarinya itu adalah 7 cm juga ya teman-teman. Karena jari-jari itu dari tengah ke ujung, atau dari tengah ke D, atau dari tengah juga ke C, itu adalah 7. Jadi, jawabannya bagaimana teman-teman? Luas trapesium dikurangi luas setengah lingkaran ya teman-teman ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, itu adalah mencari luas trapesium. Sedangkan luas tengah lingkaran, caranya atau rumusnya adalah setengah kali pi kali R kali R. Oke, setengah dikali 14 tambah 30 kali 7. Silahkan teman-teman cari. Setengah dikali 44, dari mana 44? Dari 14 tambah 30 dikali 7, sedangkan ini 1/2 dikali 2, 2/7 dikali 7 kali 7. Setelah dicoret, hasilnya mendapatkan 11 kali 7. Sama dengan 154 dikurang 77. Hasil terakhirnya adalah, atau luas yang diarsir adalah 77 cm persegi. Sama tidak jawaban teman-teman semuanya? Oke, semoga semuanya sama ya. Terima kasih teman-teman yang benar, hebat. Bertepuk tangan silakan untuk yang bisa, keren banget. Oke, selanjutnya kita akan membahas, ayo aplikasikan halaman 142. Sebelumnya teman-teman boleh membaca dulu tentang halaman 140. Di situ ada energi listrik dari pohon kedongdong. Setelah teman-teman membaca, kita akan mengerjakan, ayo aplikasikan halaman 142 nomor 1 sampai nomor 10. Di situ ya teman-teman, tugasnya adalah mencari makna kata pada halaman 142 menggunakan kamus bahasa Indonesia. Jika teman-teman tidak ada, teman-teman boleh searching ke Google ya untuk mencari makna katanya.
Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Ayo aplikasikan halaman 142. 142. Yang pertama, di situ kita akan mencari makna kata mitologi. Apa itu mitologi, teman-teman? Mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa. Kira-kira kalau pengertiannya ini yang mana yang betul, teman-teman? A, B, C, atau D? Ya, betul banget. Yang A ya, teman-teman. Kemudian nomor 2, di situ ada kata tukik. Apa itu tukik? Tukik adalah anak penyu, teman-teman. Silahkan disilang. Anak penyu yang mana? A, B, atau C, atau D? Kemudian yang ketiga ada maritim. Maritim adalah berkenaan dengan laut. A, B, C, atau D, teman-teman? Yang A ya. Dan nomor 4 ada fakultatif. Fakultatif adalah apa ya, teman-teman? Adalah tidak wajib, teman-teman. Atau di situ pilihannya yang B ya, nomor 4 B, tidak diwajibkan. Selanjutnya, nomor 5 ada kontra. Adalah keadaan tidak setuju dalam keadaan menentang. Teman-teman bisa disilang langsung A, B, C, atau D. Dan yang keenam ada natura, adalah barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang. Nah, kira-kira yang mana ya, teman-teman? A, B, C, atau D? Bukan dalam bentuk uang. Berarti bukan yang A ya, teman-teman ya. Berarti yang C ya, barang nyata ya, teman-teman ya. Selanjutnya ada integritas, yaitu kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Ya, udah pasti yang A ya, teman-teman. 7A, nomor 8 ada remedial, berhubungan dengan perbaikan atau pengajaran ulang. Berarti dia yang C ya, teman-teman ya, proses pengulangan. Nomor 9 ada definitif. Definitif adalah sudah pasti. Duh, ini gampang banget ya, teman-teman. Sudah pasti yang C ya. 9 yang C. Dan yang terakhir ada anulir, atau artinya menganggap tidak sah atau tidak berlaku. Berarti yang D, betul teman-teman. Oke, kita sudah mengerjakan nomor 1 sampai 10 pada halaman 142. Kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, manusia diciptakan Allah untuk memimpin bumi. Kewajiban manusia adalah memelihara keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Kita sebagai pengemban amanah dan kepemimpinan di muka bumi wajib melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua tentang lingkaran. Lingkaran itu adalah bentuk bangun datar yang sering kita jumpai sehari-hari, seperti tutup kaleng, roda, kipas angin, dan termasuk bumi kita ya, teman-teman ya, berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga, membaca dan menuntut ilmu adalah perintah Allah. Dengan ilmu kita memiliki kekuatan untuk mengelola sumber daya alam yang Allah berikan. Menuntut ilmu dan jadilah penemu yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu dia kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya, grade 6, santun, mandiri, aktif, religius, terbaik. Bunda akhiri dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.